Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Noviana Putri. Saya masih Mas Irman. Saya Reginasa. Saya Diana. Saya Muhammad Soekarno. Di sini kami akan membawakan materi baru, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Yuk kita bahas. Nah teman-teman, apa sih itu sistem peredaran darah pada manusia? Jadi, sistem peredaran darah pada manusia juga disebut sistem kardiovaskular, adalah jaringan jantung pembuluh darah dan darah yang mengalirkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta mengangkut limbah. Sistem ini bekerja dengan cara jantung memompa darah ke seluruh bagian tubuh melalui sistem peredaran darah ganda, seperti peredaran darah kecil ke paru-paru dan peredaran darah besar ke seluruh tubuh. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu sistem peredaran darah pada manusia, sekarang kita masuk ke komponen utama, sistem peredaran darah. Nah, apa saja sih komponen-komponen utamanya? Yuk kita cari tahu. Jadi teman-teman, komponen utama dalam sistem peredaran darah seperti yang pertama, jantung organ ini seperti pompa yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah saluran ini membawa darah ke seluruh tubuh. Ada dua jenis utamanya, yaitu arteri membawa darah kaya oksigen menjauh dari jantung, dan vena membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, darah cairan ini yang mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan membuang produk limbah. Nah teman-teman, setelah kita tahu apa saja komponen-komponennya, sekarang kita membahas bagaimana cara kerja sistem peredaran darah. Yuk kita bahas. Gak usah ketawa kalian. Kalian pikir lucu, ya? Hah? Nah teman-teman, cara kerja sistem peredaran pada darah yang pertama, peredaran darah kecil, pulmonal, darah kaya karbon dioksida. Darah kotor dari tubuh dipompa dari jantung ke paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. A few moments later. Yang kedua, berdasarkan darah besar sistemik, darah yang sudah kaya oksigen kemudian dibawa kembali ke paru-paru ke jantung. Jantung lalu memompa darah ini ke seluruh nutrisi ke sel-sel. Darah yang terdeoksigenasi kemudian kembali ke jantung untuk memberikan siklus lagi. Nah teman-teman, setelah kita membahas cara kerja sistem peredaran darah manusia, sekarang kita akan membahas apa saja sistem peredaran darah yang kita cari tahu. Jadi teman-teman, seperti sistem peredaran darah pada manusia adalah mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, mengandung karbon dioksida dan produk limbah, melawan infeksi dan penyakit, membutuhkan darah untuk menghentikan perdarahan, serta mengatur suhu tubuh. Nah teman-teman, setelah kita tahu fungsi pentingnya, sekarang kita membahas sel apa saja sih yang ada dalam sistem peredaran darah pada manusia. Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, dalam sistem peredaran darah pada manusia terdapat 3 jenis utama sel. Yang pertama, sel darah merah, eritrosit. Sel ini berbentuk bulat, pipi, dan cembung di bagian tengah. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dari tubuh kembali ke paru-paru berkat kandungan
kedua, sel darah putih, leukosit. Sel ini berukuran lebih besar dan berfungsi untuk melawan infeksi dan melindungi tubuh dari bakteri dan mikroorganisme asing. Leukosit dapat diklasifikasikan lagi menjadi jenis-jenis seperti neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Yang ketiga, keping darah, trombosit. Keping darah berbentuk kecil, tidak teratur dan tidak berinting. Fungsinya sangat penting untuk membantu proses pembekuan darah yang membantu menghentikan pendarahan